Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahro Indah Rahayu dari Program Studi Budidaya Perairan tahun 2022, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Nanang Syaifur Rahman. Pada artikel ilmiah kali ini saya mengangkat judul Pengaruh upwelling terhadap perikanan tangkap sistem keramba jaring apung Sungai Martapura. Langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu membahas tentang poin pembahasan. Nah, pada poin pembahasan ini akan membahas tentang pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir penutupan. Langsung saja ke bab pendahuluan. Nah, yang terlihat pada gambar tersebut merupakan fenomena di mana matinya puluhan ton ikan di keramba jaring apung Sungai Martapura. Fenomena tersebut menyebabkan puluhan pertanyaan dari para petani tambak. Apa sih yang terjadi? Kok sampai bisa menyebabkan puluhan ton ikan tersebut mati dan menyebabkan kerugian yang cukup besar. Nah, dari penelitian ini tujuan dari artikel ilmiah ini yaitu untuk mengetahui penyebab dari matinya puluhan ton ikan di keramba jaring apung Sungai Martapura. Lalu tujuan yang kedua untuk mengidentifikasi bagaimana pengelolaan keramba jaring apung dengan baik dan benar. Lalu manfaat yang didapatkan dari artikel ilmiah ini yang pertama manfaat praktis. Manfaat praktis yaitu kita dapat menambah pengetahuan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kehidupan ikan di keramba jaring apung. Lalu manfaat secara teoritis yaitu kita mampu mengetahui proses penyelesaian masalah dari matinya puluhan ton ikan di keramba dan mampu untuk menganalisis terjadinya kematian massal ikan-ikan di keramba jaring apung. Lanjut ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini saya akan membahas 3 poin penting yaitu upwelling, perikanan tangkap, dan keramba jaring apung. Yang pertama, upwelling. Upwelling merupakan fenomena alam di mana terjadinya penaikan lapisan hipolimnion ke permukaan. Jadi lapisan hipolimnion ini merupakan lapisan dasar air yang mengandung toksik, gas beracun, dan rendah akan oksigen. Upwelling biasanya terjadi ketika awal musim penghujan, karena ketika musim penghujan akan sering mendung dan intensitas cahaya rendah. Nah, intensitas cahaya tersebut mempengaruhi laju fotosintesis. Fotosintesis mempengaruhi oksigen. Ketika laju fotosintesis rendah, oksigen juga akan rendah. Lalu selanjutnya itu perikanan tangkap. Perikanan tangkap merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup penangkapan atau pengumpulan hewan air di laut atau di perairan umum secara bebas. Lalu yang ketiga, keramba jaring apung atau KJA. KJA sendiri merupakan bentuk dari kegiatan perikanan tangkap. Nah, kegiatan perikanan tangkap ini cukup ideal karena memanfaatkan tempat di badan air alami seperti waduk, sungai, danau, dan laut bebas untuk menerapkan budidaya perairan sistem intensif. Jadi sistem intensif ini merupakan sistem di mana penambak atau pembudidaya dapat memanen ikan dengan waktu yang singkat. Lanjut ke metode penelitian. Nah, pada artikel ilmiah ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif di mana saya mengkaji melalui studi literatur yang sudah ada. Lalu ke hasil dan pembahasan. Hasil dari dan pembahasan yang pertama tentang pengaruh pemberian pakan. Pengaruh dari pemberian pakan sendiri ini berpengaruh cukup besar terhadap keberlangsungan ikan di keramba jaring apung. Untuk pemberian pakan sendiri, ini memiliki kaidah atau aturan sendiri yang sudah memenuhi kaidah pest management agar tidak menimbulkan dampak negatif. Nah, kaidah tersebut yang pertama meliputi tentang frekuensi pemberian pakan. Nah, frekuensi pemberian pakan sendiri itu
umumnya itu 3 kali dalam sehari. Namun faktanya yang terjadi pada pembudidaya ikan di keramba jaring apung sekitar Sungai Martapura sendiri, mereka memberi pakan ikan 3 kali, lebih dari 3 kali sehari, karena mereka menganut prinsip sistem intensif, yaitu budidaya untuk cepat panen dengan waktu yang singkat. Maka mereka memberikan pakan yang berlebihan agar ikan cepat besar. Padahal hal tersebut salah, hal tersebut malah dapat memberikan dampak negatif pada ikan yang ada di keramba tersebut. Lalu yang kedua meliputi bahan pakan atau komposisi pakan. Nah, dari komposisi pakan tersebut perlu diperhatikan mulai dari teksturnya. Jadi tekstur dan bentuk untuk pakan ikan itu harus yang padat dan tidak mudah hancur ketika berada di air. Kenapa? Karena ketika pakan tersebut mudah hancur, maka ikan-ikan akan sedikit yang makan dan banyak endapan di dasar perairan. Lalu diperlukan juga pakan dengan bau yang sangat menyengat untuk merangsang indera penciuman ikan. Yang ketiga, mengenai banyaknya pemberian pakan. Pemberian pakan sendiri itu disesuaikan dengan jenis ikan dan juga padat penebaran pada keramba jaring apung. Lalu lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kualitas lingkungan perairan. Nah, dari pemberian pakan yang berlebihan tadi, dampak negatifnya berpengaruh terhadap kualitas lingkungan perairan. Kenapa? Karena ketika pemberian pakan tersebut berlebihan, akan banyak pakan yang mubazir atau terbuang sia-sia dan mengendap di dasar perairan. Nah, endapan pakan tersebut akan diolah oleh mikroba yang ada di perairan atau disebut dengan dekomposisi anaerob, di mana pakan tersebut terjadi pembusukan dan menyebabkan dan terciptanya toksin atau racun yang ada di dasar perairan. Lalu pengaruh terjadinya upwelling. Dari pengaruh pemberian pakan dan kualitas lingkungan yang berhubungan dengan kualitas lingkungan perairan tadi, ada fenomena alam yang tidak bisa dihindari oleh para penambak ikan, yaitu upwelling. Karena upwelling bisa terjadi kapan saja, apalagi ketika musim hujan itu akan sering terjadi upwelling. Jadi upwelling tadi kan merupakan naiknya lapisan hipolipnion dari perairan ke permukaan. Nah, lapisan hipolipnion ini merupakan lapisan yang mengandung toksin dan juga rendah akan oksigen dan juga mengandung gas beracun. Nah, toksin tersebut tercipta dari sisa pakan yang mengendap di perairan lalu terjadi pembusukan tadi. Lapisan hipolipnion tadi akan naik ke permukaan air dan meracuni organisme yang ada di permukaan perairan. Kalau di keramba jaring apung ya, ikan yang ada di air tersebut akan mati karena teracuni oleh toksin yang tercipta dari sisa pakan yang mengendap. Selanjutnya yaitu yang terakhir, penutup. Penutup ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari artikel penelitian ini yaitu sistem pemberian pakan yang diberikan oleh pembudidaya di sekitar keramba jaring apung sekitar Sungai Martapura belum memenuhi base management practice, yaitu tentang yang memenuhi frekuensi, lalu bahan dari pakan tersebut, dan juga banyaknya pakan yang diberikan. Lalu yang kedua, keramba jaring apung di Sungai Martapura umumnya terletak di pinggiran sungai yang dangkal dan letaknya berdekatan satu sama lain. Hal tersebut dapat mempengaruhi sirkulasi air yang ada di sekitar keramba jaring apung. Lalu yang kedua, akumulasi bahan organik di dasar perairan. Jadi akumulasi sisa pakan tadi di dasar perairan yang menyebabkan terciptanya toksin. Lalu senyawa toksin tersebut
akan menyebabkan kematian massal ikan ketika terjadi proses pembalikan massa air atau upwelling. Jadi ketika api hipolipdion yang mengandung toksin tadi naik ke permukaan, maka akan meracuni ikan-ikan yang ada di permukaan dan menyebabkan kematian. Nah, saran yang dapat saya berikan untuk fenomena yang terjadi tersebut yaitu perlu diterapkannya manajemen pakan agar tidak menyebabkan dampak negatif bagi para penambak dan juga ikan yang ada di keramba jaring apung. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang dari presentasi saya kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.